Yang pertama, definisi. Virus herpes adalah sekelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi kulit, ditandai dengan ruam, melepuh berisi cairan, atau luka yang terasa perih. Virus ini termasuk dalam keluarga herpes virus dan dapat menyerang siapa saja, bahkan dapat bertahan di dalam tubuh seumur hidup meskipun gejala sudah membaik. Yang kedua, ada struktur virus herpes. Yang pertama ada inti, core atau genom. Yang kedua, kapsid. Yang ketiga, nukleokapsid. Yang keempat, tegumen. Yang kelima, amplop. Dan yang keenam, glikoprotein amplop. Yang ketiga, karakteristik virus herpes. 1. Fisik dan genetik. Struktur. Memiliki struktur 4 lapis yang terdiri dari inti DNA untai ganda. Kapsid icosahedral terdiri dari 162 kapsomer. Lapisan protein almorf, tegumen, dan selubung lipid dwilapis yang mengandung glikoprotein. Genom. Ukuran genomnya relatif besar, antara 120 kb hingga 250 kb, yang mengkodekan antara 70 hingga 200 gen. Ukuran. Partikel virus memiliki diameter sekitar 200 nanometer. 2. Biologis dan infeksi. Kemampuan bertahan hidup. Setelah infeksi awal, virus herpes akan bertahan hidup di dalam tubuh dan tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, tetapi dapat dikelola dengan obat-obatan. Reaktivasi. Virus dapat kembali aktif reaktivasi di kemudian hari ketika kondisi tubuh melemah, seringkali dipicu oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh. Penularan. Penyebar melalui kontak langsung dengan luka yang terinfeksi atau cairan tubuh penderita. 3. Gejala. Gejala utama. Ditandai dengan lepuhan berisi cairan yang dapat pecah menjadi luka terbuka atau sariawan. Biasanya terasa perih, gatal, atau terbakar. Gejala lainnya. 1. Nyeri saat buang air kecil jika lepuhan dekat uretra. 2. Keputihan tidak normal pada wanita. 3. Pembengkakan kelenjar getah bening di selangkangan. Yang keempat, jenis-jenis virus herpes. Yang pertama yaitu virus herpes simplex tipe 1 HSV1. Biasanya menyebabkan herpes oral, luka lepuh di sekitar mulut. Yang kedua, virus herpes simplex tipe 2 HSV2. Paling sering menyebabkan herpes genital dan menular melalui kontak seksual. Yang ketiga, virus varicella zoster menyebabkan cacar air pada anak-anak dan herpes zoster cacar ular pada orang dewasa yang pernah menderita cacar air. Yang kelima, penyakit yang disebabkan. 1. Herpes simplex virus HSV1 umumnya menyebabkan luka dingin di sekitar mulut, herpes oral. Dan kedua, herpes simplex virus HSV2 seringkali menyebabkan herpes genital yang menular melalui hubungan seksual. Dan yang ketiga, varicella zoster virus VZV. Virus ini menyebabkan cacar air pada infeksi pertama. Yang keenam, cara pencegahan. 1. Vaksinasi. 2. Kebersihan. 3. Hindari kontak langsung. 4. Jangan berbagi barang pribadi. 5. Daya tahan tubuh. Yang ketujuh, pengobatan medis. 1. Obat antivirus. 2. Pereda nyeri. 3. Krim atau salep. 4. Perawatan mandiri. 5. Konsultasi dokter. Yang kedelapan, tipe simetri dan genetik material. Tipe simetri virus herpes adalah icosahedral kapsid virus herpes tersusun dari 162 kapsomer yang membentuk simetri icosahedral yang sangat simetris melindungi genom DNA di dalamnya. Tipe genetik material. Tipe materi genetik virus herpes adalah DNA untai ganda dsDNA yang tersusun secara linear dan tidak tersegmentasi. Genom ini berada di bagian inti virus, dikelilingi oleh kapsid icosahedral, lapisan tegumen, dan selubung terluar. Yang ke-9 ada siklus hidup. Fase aktif, replikasi litik. Yang pertama, infeksi. Virus masuk ke dalam sel dan mulai bereplikasi. Yang kedua, gejala muncul. Ditandai dengan munculnya lepuhan kecil berisi cairan, nyeri, gatal, terbakar, atau sensasi tidak nyaman di area yang terinfeksi, seperti bibir, area kelamin, atau area lain. Yang ketiga, pecah dan sembuh. Lepuhan dapat pecah dan membentuk luka terbuka yang kemudian akan mengering dan membentuk keropeng. Yang keempat, menular. Virus dapat menular dengan mudah selama fase ini melalui kontak langsung dengan cairan dari lepuhan atau luka. Fase laten, dorman.
Yang pertama, tidak aktif. Setelah fase aktif berakhir, virus tidak lenyap tetapi masuk ke dalam keadaan tidak aktif atau dorman di dalam sel saraf. Yang kedua, tanpa gejala. Selama fase ini tidak ada gejala sama sekali dan virus tidak dapat menular. Yang ketiga, masa tenang. Virus tetap berada di dalam tubuh dan dapat aktif kembali reaktivasi di kemudian hari. Seringkali dipicu oleh stres, penyakit, atau faktor lain, sehingga memulai kembali siklusnya. Dan berikut ini adalah bentuk 3D dari virus herpes simplex.